Assalamualaikum barudak ya. Aduh, numpok. Kunaon ya numpok. Jadi mau memakai kiprok full web. Ya, di sini kita memakai punya NMAX. Sama untuk Tiger pun samanya sebenarnya. Hanya saja kalau NMAX agak di bawah Tiger harganya. Kalau Tiger lumayan ya. Ampernya pun ada lebih stabil, lebih gede Tiger. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai NMAX pun sama. Dan bagaimana cara merubahnya teman-teman? Dah esanya. Enak, ini untuk Nupo ini sama dengan Mio. Jadi bisa diikuti oleh teman-teman caranya. Sambil kita jelaskan, sambil belajarnya. Jadi jangan asal nyambung, harus tahu kabelnya yang mana, fungsinya apa. Insya Allah kita jelaskan sedetail mungkin. Meh ngalalarti. Nah, jadi kita fokus ke kabel sepul, kabel kiprok, sama yang ke CDI. Ini sebenarnya teman-teman udah didesainkan ya tuh. Jadi desainnya ngambil dari sini, yang asalnya gitu motor. Hanya saya memakai kiprok bahannya. Berarti bukan full web kan seperti itu, tapi udah DC intinya. Untuk lampu udah ngambil dari jalur 12 volt. Nah, ngambilnya dari kunci kontak ini. Ini kan input kunci kontak yang di CDI, yang coklat. Tadi udah kita cek gitu. Nah, ini strom utama lampu teman-teman. Jadi kalau mau ngambil dari sepul nih yang mau 12 volt bisa seperti ini. Dari buangan sepul hanya saja harus dicabutnya dari bawahnya, jangan sampai tersambung seperti ini. Lihat. Ini saat dengan catatan yang kuning ini yang dikiprok dicopot. Atau kalau nggak mau ribet, ini tinggal sambungin ke yang merah ke sini. Celas yang kaki dari kiprok. Tak usah memakai pretelan seperti ini, hanya saja ini dicabut yang dari sepulnya sama. Jadi yang nggak boleh itu yang kuning ini nyambung ke sini disatuin, yang ini dari bawah yang dari sepulnya tetap nyambung. Nah, itu nabraknya. Jadi arus yang AC yang lampu nabrak ke arus yang pengisian 12 volt, itu nggak boleh gitu. Enak balik deh kumaha carana kalau memakai kiprok NMAX ini. Jadi sederhana, kalau untuk kita bilangnya Mio aja lah. Untuk Mio series ini, 5TL series ini kalau ingin full web teman-teman. Karena kenapa? Dari sepulnya pun intinya kalau full web motor lain, sepul harus dirubah. Jangan sampai kumparan masanya menyentuh ke bodi, itu kan. Tapi kalau untuk Mio ini udah dari sananya tidak menyentuh bodi. Dah eta kelebihannya. Kita coba dulu untuk memastikan. Jadi kita taruh di 1 ohm. Jadi kita fokus ke kabel yang putih sama hitam. Ini pengisian sama massa kan. Yang kuning nggak dipakai ntar. Nah, jadi kita colok dulu yang hitam. Ini yang harus dicek dulu. Takutnya spoolnya udah koslet, sama aja bohong. Ke massa. Nah, nggak adanya teman-teman. Spool berarti masih sehat. Kumparan masanya belum koslet ke massa body, masih gantung. Masuk lagi ke sana. Dan untuk ini apa ini? Kuningnya cabut dulu lah biar gak pusing. Gas. Ini cabut dulu. Jadi gini teman-teman. Ini udah kita udulkan ya. Ini pun udah kita udulkan. Nah, harap dipahami dulu dari yang soket 4 biji ini. Yang pasti tidak terpakai, makanya kita fokus 3 ini karena ini kuning dari bawahnya pun udah gak ada. Tapi ini bisa dibuat untuk power utama lampu, bisa juga dari sini kan seperti itu, sama aja lah intak. Makanya dari sini dibuatkannya seperti ini. Nah, ini yang tengah, fokus yang tengah. Yang ini akan dibuat untuk yang arus 2, kan ini 2 tuh teman-teman. Ada, jadi kita fokus yang di sepul itu kan 2, dibikin 2. Yang buat full web berarti ini 2. Hanya saja kalau saya ini banyak dipotong di bagian ini. Jadi biar dipotong itu biar yang massa dari kumparan sepul tidak nyentuh ke bodi. Nah, jadi ada 2. Ini yang buat sepul. Pahami dulu lah soketnya. Ini ground masa yang ini yang output kontak. Kalau Tiger di sini biasanya, tapi kalau NMAX ya bisa lah. Yang ini merah untuk pengisian,
Nah yang ini yang buat spool web, 2 biji spool webnya. Yang satunya yang putih, yang satunya yang hitam yang dari masa. Bisa bolak-balik juga. Hanya saja kalau gak kita potong kabel ini, masa ini masih nyentuh ke body. Jadi biarkan masa ini fokus yang dari spool masuk ke sini. Baru masa yang ini. Nah itu yang boleh menyentuh body menurut saya. Tapi kalau beda gak apa-apa lah. Jadi kita ceklek dulu lah. Wayahna. Nah ini yang saya gunting, yang warna hitam dari spool. Nah yang ini masa body. Ntar yang ini kita ngambilnya ke sini karena ini nyambung ke sini tetap gitu. Tapi ini nyambung ke body kan seperti itu. Sementara yang ini tidak nyambung ke body. Kita papainya dari yang ini aja dulu lah, dibikin yang dari spool. Nah, masuk ke sini. Hitam ini jadi ganti kabel aku kuningnya. Tuh gak apa-apa lah. Masuk sini yang dari spool. Yang ini yang putih tadi satunya lagi kita masukin di sini. Bukan lah cuman. Nah masuk. Terus yang ini merah. Nah ini untuk pengisian aki, masuknya ke sini yang pojok sebelah sini biar teman-teman bisa ikuti dan tahu cara. Nah gitulah. Nah ini kan masa yang asalnya dari spool lah, branded inilah. Asalnya nyambung ke sini, nyambung ke sini. Hanya saja disambungkan lagi ke body dari spool tuh di kabel yang gede biasanya kalau mio di bawah jok. Yang hitam ini kan ground yang nempel ke body. Baru masuk sini. Nah, jadi susunannya seperti ini yang dari spool. Kita ulangi lagi. Yang kabel dari spool ini teman-teman putih masuk ke sini yang paling bawah. Nah, yang hitam yang dari gulungan spool masuknya ke sini teman-teman, ke kuning ini, pin ini. Ini harusnya hitamnya, tapi kabelnya kan nggak ada. Jadi intinya ini masuk sini, hitam ini. Celak. Yang ini baru yang masa asalnya, yang nempel ke body, hitam. Yang merah ini, nah pengisian aki. Lantas yang ini apa? Nah ini yang menuju output kunci kontak. Kalau untuk Yamaha itu kan input kunci kontaknya merah nih teman-teman. Yang masuk ke kunci kontak ini merah. Buangannya outputnya warna coklat. Perlu digarisbawahi. Kalau nggak percaya silahkan buka kunci kontak Mio. Maka ada kabel 2 warna, kabel merah sama kabel coklat. Dan kabel coklat ini kalau kita bantengkan nih ke kunci kontak teman-teman, jauhnya kabelnya perlu 8 meter. Oh ente 8 meter jauh. Jadi kita cari simpelnya aja yang paling dekat. Intinya kabel warna coklat. Apa kabel warna coklat tuh paling dekat? Ada tak? Yang ke CDI yang warna coklat. Udah itu aja masukin, kita cabut. Sudah tersambung tahnya teman-teman tah. Ini yang tengah yang buangan ke output kunci kontak masuk ke coklat sini. Lantas, nah ini yang paling inti daripada inti, lampu kan ya. Nah ini lampu teman-teman, 2 biji ini. Nah baru ini kan por utama lampu, sama ini por utama lampu. Jadi kabel ini sama ini nyambung teman-teman, tetap satu arus. Terserahnya ini mah kalian mau ini dicolokin ke sini gak apa-apa, selak. Ini tinggal bungkus, jangan dimasukin ke spool ke sini. Yang kuning ini nabrak. Kalau misalkan yang ini yang mau disambung tenanawan, celak ke sini paling dekatnya. Ini berarti yang dibungkus seperti itu. Tapi hari orang mah kumaha ya nak? Carana orang mah gimana lah? Ini ya dia biar tidak merusak. Masukin lah, ya. Salah berarti tadi. Gak usah pakai ini. Ada sekun lampu. Nah ini kuning. Ini teman-teman. Ini kuning. Biar tidak pusing kalian. Selak. Karena ini kiprokna orsinil. Blundernya tadi. Nah ini aja lah. Kuning masukin sini. Selak. Lang ini yang nganggur. Masukin ke output kunci kontak. Sama aja tetap. Kenapa cenah sama? Karena ini sama ini nyambung atau asalnya.
Karena ini masih satu kabelnya teman-teman. Tak ini kuning ini sama kuning leres merah ini masih satu kabel, masih menyambung ke lampu. Kalau gak percaya dikieukeun atuh. Terus kan. Nah. Masih satu apa namanya? Satu jalur lah. Sama kuning ini. Tuh. Jadi biar gak puyeng. Ini pun sama, masukin aja output kontak di sini aman. Udah paling good itu. Nih. Soalnya kalau yang ini kita masukin dijejel kayak tadi gitu kan. Ces, ini dibungkus, paribet atunya. Jadi ini gulantang-gulantung ya, kieu lah. Sama. Nah, seperti ini pada intinya teman-teman. Jadi kita jelaskan lagi nya satu-satu biar kalian paham. Mungkin kalau ada teman-teman yang nah cenah bang beda jadi aku mah sama orang tutorial apa gimana. Kalau menurut saya sama-sama aja, hanya saja cara penyambungannya yang beda. Nih, jadi pada intinya gini, putih dari sepul masuk ke sini, yang putih ini, yang kuning ini, yang arus, yang full wave-nya satu lagi, yang asalnya masa masuk sini. Yang 12 volt ini yang menuju aki, yang warna merah arus pengisian aki posisinya di pin ini. Ini masa. Nah, teman-teman, ground. Jadi yang hitam masalah di kiprok, hanya saja kan ini diputus. Jadi gak boleh ini disambungin ke sini. Nah, beda lagi itunya. Jadi kita putus ceklek di sini. Lantas yang ini yang output kunci kontak. Tapi kok kenapa bang jadi output lampu? Kan pasti gitu bertanya-tanya. Jadi sama, walaupun ini dikaitkan ke lampu, karena ini yang kabel ini satu jalur sama kabel kuning ini teman-teman. Nah, yang asalnya dari sepul, jadi tetap kabelnya satu. Walaupun ini buat jadinya yang harusnya kabel menuju kunci kontak malah dijadikan power utama lampu. Kenapa? Nah, karena ini udah disambungkan ke coklat ini, output kunci kontaknya di sini. Jadi tetap sama pada dasarnya. Kabel ini masih satu jalur, coklat disambung pakai merah karena adanya kabel merah, masuk ke kuning sini, masuk lagi ke sini. Enak, kita coba nih. Oke, barudak ya guys, beresnya teman-teman. Nah, udah kita rakit kembali, udah kita sumputkan, udah kita pasang kiprok. Lantas teman-teman yang belum pada paham pasti bertanya, apa sih perbedaan 12 volt yang belum full wave intinya lah, sama yang udah full wave seperti ini. Kan sama-sama 12 volt. Intinya perbedaan menggunakan kiprok full wave sama yang tidak kan seperti itu. Perbedaannya jadi terletak pada di sini. Kurang jelaskan lah informasi ya Pak. Jadi letak perbedaannya pada kabel pengisian ini. Yang output 12 volt ini, yang output kunci kotak sama sih yang merah juga karena masih nyambung. Bedanya di mana cenah bang? Kan itu. Jadi kalau kita berbicara voltase ya jelas beda. Kenapa beda? Jadi kita cabut dulu sikring biar ketahuan voltase pengisiannya yang dari mesin tanpa aki gitu kan, dicabut sikring. Berapa sih kiprok seperti ini? Nah, kalau ini tempel ke masa. Nah, jadi angkanya masih sama teman-teman pada saat kita pelintir gas. Jadi kisaran idle di 14 volt, 13,9 lah kurang lebih. Kita pelintir gaspol 14 volt. Jadi lebih stabil. Sementara kalau memakai kiprok yang tipe masih belum full wave, orisinal seperti ini, biasanya pada saat idle turun dia, entah itu di 8 volt atau berapa. Tapi ketika kita pelintir gas baru nyampe 12 volt. Perbedaannya cuma seperti itu. Jadi intinya kalau ditanya full wave ini perbedaannya apa, lebih stabil. Kalau dia udah di idle sama di posisi gas nyampe voltasenya 14, udah 14 gitu kan. Sementara kiprok-kiprok seperti ini di posisi langsam sama posisi pelintir gas voltasenya beda gitu kan, seperti itu. Lantas kan ini kenapa pakai kiprok NMAX? Ada kiprok
Tiger yang satunya lagi ini pun sudah berbedanya kiprok NMAX sama kiprok Tiger. Jadi kalau ditanya bagusan mana, udah jelas bagusan kiprok Tiger, karena Tigernya harganya rada di atas NMAX gitu. Kenapa Cenah Bang beda? Stabil apa enggak? Jadi kalau ditanya stabil mana, ya pasti stabil, jelas stabil Tigernya. Kenapa? Perbedaannya hanya satu, bukan di voltase teman-teman. Voltasenya sama, mungkin bisa 14 volt 13 volt, karena yang membedakannya di ampernya. Nah, kalau bicara ampere mah itu masuknya teman-teman elektro lebih paham mungkinnya, yang paham-paham listrik. Jadi voltase sama ampere itu beda, tapi berkaitan untuk menyalakan seperti itu. Kalau yang NMAX ini ampernya lebih di bawah Tiger, sementara yang Tiger masih di atas NMAX. Jadi kalau ditanya bagusan mana, ya Tiger jelas gitu kan. Tapi kalaupun nggak ada, dan misalkan teman-teman memilih yang harga kiproknya yang Tiger kan lumayan 300 lebih, nggak tahu berapa lah, di bawah ya carikan NMAX seperti ini. Ini pun udah lumayan.